Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Dini dalam kelas PJJ. Kali ini kita akan membahas tema 4, subtema 1, PP3. Fokus pembelajaran kita kali ini adalah PJOK yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ebi, Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran langsung ke nomor 3 ya. Dengan membaca, kamu mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Kemudian setelah membaca, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk visual dengan sistematis. Kemudian dengan pengamatan, kalian mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Lalu setelah mengamati atau mengadakan pengamatan, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan sistematis. Oke, sebelum kita mulai belajar anak-anak, kita lihat dulu video pembelajaran berikut ini ya. Karena energi listrik begitu penting bagi kehidupan, maka tidak ada salahnya jika kita mencari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini. Dan semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah energi air menjadi listrik. Kemudian ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel menjadi listrik. Lalu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap yang mengubah energi uap menjadi listrik. Nah, dari pembangkit listrik ini dihasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET. Di gardu ini terdapat trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi. Alasan menaikkan tegangan menjadi ekstra tinggi ini agar listrik yang melewati perjalanan yang sangat jauh sekali bisa menurunkan rugi-rugi daya akibat perjalanan jauh tersebut. Dengan menaikkan tegangan listrik ini, maka arus menjadi turun dan juga nantinya kabel atau kawat penghantar pun menjadi lebih kecil sehingga bisa menjadi penghematan secara ekonomi. Selain itu, tegangan 500 kV ini akan masuk ke gardu tegangan tinggi yang di sana juga terdapat trafo step down. Di trafo step down ini tegangan diturunkan menjadi 150 kV. Alasan penurunan tegangan dikarenakan memang jarak sudah tidak terlalu jauh dan sudah banyak rumah-rumah penduduk sehingga memang tegangan perlu diturunkan agar menjadi lebih aman. Kemudian tegangan 150 kV ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan lagi oleh trafo step down menjadi tegangan 20 kV atau tegangan TM. Nah, tegangan 20 kV ini nantinya akan disalurkan ke pelanggan TM atau pelanggan tegangan menengah seperti pabrik-pabrik industri. Selain disalurkan ke pelanggan TM, tegangan 20 kV ini nantinya juga akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya berupa gardu tiang. Di sana terdapat trafo step down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt dan nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah kita salah satunya. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga video tadi dapat menambah pengetahuan kalian mengenai bagaimana cara listrik sampai ke rumah kita ya. Nah, di buku juga ada teks tentang menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Silakan kalian baca teksnya sebelum kita coba untuk menjawab soal-soal di halaman selanjutnya. Pertanyaannya, jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Diskusikan bersama teman untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan tepat. Di sini ada 4 pertanyaan, nanti bisa kita jawab bersama-sama ya anak-anak ya.
Nomor 1, apa saja sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik? Tadi kalian sudah lihat videonya ya, bisa dengan air, panas bumi, angin, dan sebagainya. Kemudian nomor 2, apa fungsi sutet pada sistem transmisi energi listrik? Fungsinya adalah untuk mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. 3. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi, sedangkan penurunan tegangan listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Nomor 4, bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Jelaskan dengan singkat. Saat ini, segala aspek manusia sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, setelah kita mengisi pertanyaan-pertanyaan tadi, berdasarkan hasil diskusi, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut. Seperti biasa, kita diminta untuk membuat topik masalah yang bisa kita lihat dari paragraf 1, deret penjelas dari paragraf 2, dan kesimpulan yang biasanya ada di paragraf terakhir. Di sini paragraf 3. Untuk topik masalah yang ada di paragraf 1 adalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Nah, dan untuk deret penjelas bisa kalian lihat di paragraf 2. Ini sudah Ibu share di sini, silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nah, paragraf ketiganya berisi tentang kesimpulan dan pesan dari pribadi penulis, ya isinya adalah kini masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Baik anak-anak, mudah-mudahan sekarang kalian sudah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Mari kita baca teks di bawahnya ya. Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu, listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Baik anak-anak, tugas kalian hari ini adalah menulis dengan runtut proses menyalurkan energi listrik dari PLTA sampai ke rumah warga. Ini ada di buku tema halaman 27 ya anak-anak ya. Kalian boleh mengerjakannya langsung di buku atau di buku tulis. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.